Kita langsung mulai aja ya. Iya, Ya, Pak. silakan, Pak. Oke, Pak. Mas Dian ya. Oke ya, selamat. Benar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, jawab, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Siang ini kita akan menyelenggarakan ujian sidang tesis atas nama Mas Dian Triana ya. Betul, Pak. Sebelumnya saya mau sampaikan tata caranya. Pertama nanti presentasi 20 menit, nanti didahului eh, pengungkapan atas koreksi-koreksi yang dilakukan pada saat sempro. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab oleh penguji. Setelahnya nanti kami diberikan waktu untuk berdiskusi untuk memutuskan dan menetapkan hasil ujian sidang. Sementara itu nanti kami meminta Mas Dian untuk keluar dulu dari Zoom ya. Setelah itu nanti diundang oleh Mas Taufik untuk bergabung kembali untuk mendengarkan hasil sidang yang telah dilakukan. Oke, untuk itu saya persilahkan Mas Dian untuk mempresentasikan tesisnya. 20 menit ke depan, ini jam saya 15:06, berarti lewat 26 nanti ya, lebih kurang di situ selesai. Baik, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, Pak Batara. Terima kasih, Pak Batara, Pak Sparta, Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Batara selaku Direktur MMIBS dan penguji tesis saya di siang ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Sparta selaku dosen saya dan penguji tesis saya di siang ini, dan yang terakhir yang saya hormati Bu Dr. Nuri Wulandari selaku dosen dan pembimbing tesis saya di siang ini. Mohon izin memperkenalkan Pak Ibu, saya dengan Dian Riana. Saya mahasiswa Prodi Magister Manajemen IBS tahun angkatan 2021. Terima kasih atas kesempatannya. Siang ini saya mencoba akan mempresentasikan dengan diawali dengan mungkin perbaikan-perbaikan dan rekomendasi ya Pak dari Pak Batara dan Pak Sparta yang sudah diberikan pada saat sampel sebelumnya. Baik, saya izin share screen ya Pak ya. Silakan. Apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum. Belum. Oh belum ya. Oke. Hmm. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, tapi belum di slide. Oke. Seperti ini. Apakah terlihat? Ya. Bapak Ibu, mohon maaf, kelihatan ya. Baik, saya akan mulai sidang tesis saya. Ini adalah judul yang sempat kami koreksi karena mendapatkan masukan yang sangat berarti dari Pak Batara dan Pak Sparta. Jadi judulnya kami coba diskusikan dengan Bu Nuri. Jadi dirubah menjadi analisa eksploratif terkait strategi dan kebijakan dalam prosedur penyaluran kredit kepemilikan rumah pada kantor wilayah 12 studi kasusnya pada PT Bank Negara Indonesia kantor cabang Tanjung Priuk. Oke. Berikut merupakan
rekomendasi dari Bapak Dr. Sparta yang saya coba tuangkan di tesis saya, di mana rekomendasi yang pertama, terima kasih banyak Pak, mengingatkan lagi karena kemarin saya belum sempat memberikan surat izin dari kantor institusi di mana saya mengambil penelitian ini, dan akhirnya saya sudah mendapatkan Pak, nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Jadi izin dari BNI Kantor Cabang Tanjung Priok sudah diterbitkan dengan nomor surat TPR garis miring 12 garis miring 1490 garis miring R. Kemudian yang rekomendasi Pak Sparta yang kedua itu terkait judul ya Pak, yang tadi ada masukan sebaiknya dimasukkan kata-kata strategi karena memang menurut saya dan Bu Nuri memang sudah tepat apabila dimasukkan kata-kata strategi karena memang kebijakan yang ada yang dilakukan oleh cabang tersebut merupakan adalah salah satu dari strategi yang diterapkan oleh BNI Tanjung Priok. Kemudian di bab 1 ada masukan atau rekomendasi dari Pak Sparta juga bahwa dipetakan terlebih dahulu potensi-potensi dan kondisi di Indonesia, Jakarta Utara, bahkan sampai ke Tanjung Priok yang akan dibahas. Kemudian juga saya coba untuk tuangkan di bab 1 tersebut, saya potensi dari mulai luas wilayahnya, jumlah penduduknya, potensi-potensi market di sana. Bahkan saya mengambil dari sumbernya rumah.com, diketahui bahwa ada 10 daerah perumahan di sekitar Jakarta Utara yang menjadi favorit atau yang tertinggi marketnya. Jadi itu merupakan potensi yang bisa difokuskan oleh teman-teman di BNI Tanjung Priok di sekitar kantornya. Kemudian di bab 2-nya, Pak Sparta juga memberikan rekomendasi terkait ditambahkan tujuan bank dalam memberikan KPR. Dan itu sudah saya tuangkan juga Pak Sparta di bab keduanya terkait tujuan, jenis KPR, tingkat suku bunga, jangka waktu, sampai dengan diberikan oleh bank kredit tersebut. Kemudian di bab 4-nya juga masukan dari Pak Sparta juga, terima kasih banyak Pak Sparta, bahwa dimasukkan hasil wawancara dengan pemimpin cabang sebagai narasumber utamanya di dalam tesis saya ini, dan itu sudah saya masukkan yang mungkin nanti akan saya paparkan ya Pak Sparta di slide-slide saya berikutnya. Kemudian ini adalah rekomendasi dari Bapak Dr. Batara M. Simatupang. Yang pertama terkait bab 1 latar belakang agar ditambahkan dengan teori-teori Maslow, dan sudah saya masukkan Pak di tesisnya, jadi sudah saya rubah dengan menggunakan teori Maslow. Kemudian di bab 4-nya Pak Batara juga coba dimasukkan terkait benchmark dengan cabang lain yang akan dituangkan di bab 4, dan itu pun sudah saya masukkan ya Pak Sparta, Pak Batara di slide bab 4 yang mungkin nanti saya akan paparkan di slide berikutnya. Kemudian rekomendasi dari Pak Sparta di yang berikutnya adalah dibuat perbedaan-perbedaan strategi atau kebijakan di setiap cabang Pak. Jadi itu pun akhirnya saya paparkan satu demi satu setiap cabang yang ada di kantor wilayah 12, saya paparkan di slide-slide berikutnya. Masalah citasi juga kemarin banyak sekali masukan dari Pak Batara, dan saya coba perbaiki di karya tulis saya di tesis yang sudah saya benarkan ya Pak. Kemudian di bab kedua ada rekomendasi dari Pak Sparta bahwa tabel suku bunga KPR jangan hanya menggunakan yang berdasarkan sumber OJK saja, tapi juga berdasarkan bunga-bunga promo yang ada di bank-bank yang menjadikan pembanding dengan BNI. Jadi ada beberapa bank bunga-bunganya saya coba masukkan juga sebagai bahan perbandingan di antara bank-bank yang melakukan penyaluran kredit KPR selain dari suku bunga dasar kredit atau SBDK yang ada dari OJK Pak. Kemudian ada masukan terkait rekomendasi teori Kasmir Pak yang minta digantikan, mungkin sudah tidak sesuai kemarin arahan dari Pak Batara, jadi dirubah ke teori Maslow. Jadi teori Maslow itu saya masukkan Sparta Pak Batara di latar belakang di bab 1-nya, kemudian definisi-definisi kredit juga saya masukkan di bab 2-nya. Kemudian
Yang terakhir, rekomendasi dari Pak Batara terkait sejarah BNI sebaiknya hanya dimasukkan di bab 2 saja. Yang awalnya saya masukkan di bab 3, jadi sudah saya pindahkan juga Pak Sparta, Pak Batara ke bab 2 terkait sejarah dari BNI. Nah, ini adalah surat izin penelitian yang Pak Sparta yang kemarin. Maka terima kasih banyak Pak Sparta diingatkan, jadi sudah dibuatkan dan sudah saya kirim juga ke kampus Pak Sparta. Jadi izin saya untuk meneliti di BNI cabang Tanjung Priok, Pak. Gitu. Kemudian setelah ini saya akan coba masuk ke bab 4 ya Pak. Dari itu ke bab 4 ini saya hasil wawancara saya dengan narasumber-narasumber yang memang ada beberapa narasumber Pak yang saya coba tampilkan. Yang pertama itu dari debiturnya, kemudian para staf di BNI Tanjung Priok Pak, kemudian para staf di cabang-cabang lain di bawah kantor 12 sampai dengan staf di kantor wilayahnya sendiri dan pimpinan di cabang Tanjung Priok Pak. Jadi kemarin ada masukan dari Pak Sparta ya Pak bahwa sebaiknya wawancara dengan pemimpin atau yang mempunyai wewenang untuk kebijakan di cabang Tanjung Priok agar dituangkan di tesis tersebut. Saya mulai dengan wawancara dengan debitur dulu Pak. Jadi pengalaman yang dialami oleh customer selama mengajukan kredit di cabang Tanjung Priok adalah cabang tersebut tidak bisa melanjutkan proses kredit apabila calon debitur sempat masuk pada golongan SLIK atau mungkin kolektibilitasnya ada keterlambatan masuk ke golongan kedua Pak. Jadi kalau sudah terlambat tidak bisa. Terus terkait konsep kantor dengan virtual office, mayoritas calon debitur menyatakan bahwa proses kredit tidak dapat dilanjutkan sebagian lagi masih dapat dilanjutkan. Jadi dari 5 narasumber yang saya tanya, 3 tidak bisa dilanjutkan, yang 2 tetap bisa dilanjutkan. Kemudian terkait waktu proses juga yang dilakukan oleh cabang Tanjung Priok masih terlampau lama karena memang dari 5 orang narasumber debitur yang saya tanya, kesimpulan mereka di BNI Tanjung Priok cukup lama waktunya untuk proses kredit KPR. Kemudian terkait dokumen-dokumen tambahan di cabang Tanjung Priok, selalu ada permintaan dokumen tambahan lain. Mungkin mengharapkan para debitur itu tidak lagi diminta dokumen-dokumen di luar dari ketentuan yang sudah ada. Dan yang terakhir terkait efektivitas dalam memverifikasi, itu selama proses pengiriman KPR yang dirasakan calon debitur masih sama, semuanya menyatakan belum terlalu efektif. Jadi kelima narasumber yang saya tanya, efektivitas teman-teman pemproses kredit dalam memverifikasi belum terlalu efektif. Dan ini merupakan narasumber yang saya coba tanya kemarin pada saat mereka sedang proses kredit di BNI Tanjung Priok Pak. Ada 5 narasumber dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi ada yang dari BUMN, ada dari perusahaan swasta, ada juga dari kementerian. Dari kelima narasumber ini, memang waktu yang saya wawancarai pada saat itu tidak terlampau lama Pak Sparta karena memang saya berbicara pada saat mereka ada yang sedang melengkapi dokumen, ada yang mau kembali setelah mencabut proses kreditnya Pak. Jadi saya coba wawancara kenapa ada kendala seperti apa. Jadi narasumber-narasumber itu dari 5 ternyata hanya 2 yang kemarin sempat proses lanjut. Jadi yang pertama itu tidak bisa dilanjutkan karena ternyata dia sudah sempat kolektibilitas di atas 2 walaupun di bawah 30 hari tidak bisa dilanjutkan. Kalau yang berikutnya saya sempat menanyakan dia tetap melanjutkan, kebetulan tidak ada isu yang memang membuat dia harus mundur dan dia juga memerlukan rumah tersebut untuk difasilitasi, jadi tetap berjalan dan kebetulan beliau itu memang bekerja di salah satu BUMN, jadi memang sudah tidak ada isu terkait kantor virtual office dan yang lainnya. Terus yang berikutnya itu juga kembali tidak mengambil proses kredit di BNI Tanjung Priok Pak Swaka
itu yang bersangkutan bekerja di pekerjaan swasta dan kebetulan membutuhkan proses kredit yang cepat, Pak. Jadi yang ketiga itu tidak bisa lanjut karena dia butuh keputusan cepat. Jadi dia akan pindah ke bank yang lain, Pak. Kemudian di debitur yang berikutnya itu tetap melanjutkan. Mungkin sudah tidak ada isu, jadi dia itu tetap melanjutkan dan waktu itu saya eh, sedang wawancara dia pada saat dia sedang mau akad, Pak. Jadi saya menunggu dia sedang mau akad, saya coba wawancari dan tidak lama karena memang setelah itu dia akan akad kredit. Yang berikutnya, yang terakhir juga memang tidak bisa dilanjutkan juga, Pak, karena dia merasa pada saat itu eh, dia kecewa karena memang kenapa selalu terjadi verifikasi yang berulang-ulang. Kalau saya tanya verifikasi seperti apa, jadi contohnya adalah misalkan sudah diverifikasi by phone, kemudian sudah di email, sampai ada OTS kunjungan ke kantornya, dan pertanyaannya masih sama dan itu membuat si nasabah eh, agak kecewa dan akhirnya tidak jadi proses kredit di ini Tanjung Priok. Ini berikutnya adalah tabel yang keduanya yang saya coba apa tanda checklist tersebut, Pak, berarti dia memang membenarkan bahwa dari nasabah pertama sampai nasabah yang kelima itu menyatakan bahwa di BNI Tanjung Priok itu tidak bisa menerima apabila nasabahnya itu masuk kolektibilitas 2 walaupun di bawah 30 hari. Kemudian di yang kedua, di pertanyaan yang terkait dua terkait virtual office, itu ada dua nasabah Pasparta yang memang masih bisa dilanjutkan dan menerima karena kebetulan yang satu kan kerja di BUMN, Pak. Jadi sudah tidak ada isu walaupun dia virtual office atau mungkin dia kerja di rumah itu tidak masalah. Tapi yang tiga tidak bisa dilanjutkan, tidak keterangan mereka tidak bisa lanjut. Kemudian terkait proses kelima-limanya di yang SB3 ini, Pak, kelima-limanya memberikan informasi bahwa proses masih terlampau lama. Kemudian yang terkait yang ke pertanyaan keempat juga sama dengan yang kelima bahwa memang eh, apa permintaan dokumen tambahan masih sering diminta. Kalau yang keempat dokumen tambahan masih diminta yang seharusnya mungkin bukan tidak diminta tapi dimintanya ke pihak perusahaan, tapi teman-teman proses analisnya mintanya ke nasabah dan membuat itu menjadi kekecewaan si nasabah. Jadi dia memang eh, menyetujui bahwa masih diminta dokumen tambahan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, semuanya lima-limanya menyatakan bahwa dalam memverifikasi para analis belum terlalu efektif, Pak. Gitu. Ini sebenarnya adalah keterangan yang tadi saya coba jabarkan ya, Pak. Jadi di pertanyaan pertama, menurut debitur kebijakan hasil slik yang bisa diproses oleh BNI Tanjung Priok, nasabah yang sudah mempunyai riwayat macet tidak bisa difasilitasi kredit karena ada kredit macet di sebelumnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil wawancara terkait kebijakan konsep virtual office juga tidak bisa diterapkan oleh BNI Tanjung Priok. Sebagian tidak bisa dilanjutkan proses kreditnya karena hanya perusahaan tertentu yang masih boleh dilanjutkan proses pengajuan kreditnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara para debitur bahwa waktu yang dihasilkan pada saat proses masih terlampau lama. Pertanyaan yang keempat, terkait dokumen lain di luar prosedur, pengajuan KPR yang masih sangat dirasa oleh debitur sering diminta dokumen di luar dari prosedurnya. Kemudian yang kelima narasumber debitur yang saya coba wawancarai masih merasa kegiatan memverifikasi tidak sesuai dengan harapan dari debitur, Pak. Sepakat, Pak Batara. Nah, kemudian ini saya masuk ke wawancara saya di para staf di BNI Tanjung Priok. Teman-teman yang saya coba wawancarai dari unit yang berbeda-beda, Pak. Jadi ada dari unit proses kredit, ada dari unit sales, dan ada dari unit frontliner. Gitu. Jadi dari ketujuh narasumber yang saya coba uh,
wawancarai, eh, dari contoh dari pertanyaan pertama itu memang menyatakan bahwa terkait SLIK dengan kolektibilitas 2, semuanya menjawab sama bahwa di BNI Tanjung Priok apabila ada kolektibilitas lebih dari masuk ke golongan Pol 2 itu tidak bisa diproses. Untuk pertanyaan kedua terkait virtual office, dari 7 yang saya coba wawancarai, 2 masih menyatakan masih boleh dengan syarat. Yang lainnya dinyatakan tidak boleh karena kebanyakan yang mengajukan mungkin bukan dari perusahaan-perusahaan yang bisa dipertimbangkan untuk dilanjutkan proses kreditnya. Kemudian di pertanyaan ketiga terkait proses waktu memproses kreditnya itu dianggap masih terlampau lama Pak, karena dari 7, 3 dinyatakan bahwa yang prosesnya sudah sesuai, tapi yang 4 masih menyatakan terlampau lama. Karena mungkin mereka melihat dari komposisi jumlah karyawan analis yang ada di BNI Tanjung Priok seharusnya bisa lebih cepat lagi Pak Sparta. Kemudian terkait pertanyaan yang keempat, permintaan dokumen tambahan juga ada 1 orang yang menyatakan bahwa sudah tidak ada permintaan lagi, tapi dari 7 yang 6 menyatakan tetap diminta dokumen-dokumen tambahan. Kemudian pertanyaan kelima terkait efektivitas cara memverifikasi juga memang dari 7, 2 menyatakan sudah cukup efektif, tapi yang 5 menyatakan sudah tidak efektif. Belum terlalu efektif dalam memverifikasi. Nah, ini mungkin yang tadi saya coba terangkan kesimpulannya, mungkin saya lewatkan ya Pak. Nah, ini yang permintaan Pasparta Pak, ini rekomendasi dari Pasparta. Jadi hasil wawancara saya dengan pimpinan selaku pemutus dan pembuat kebijakan yang menerapkan strategi, di mana terkait kebijakan hasil SLIK, beliau memberikan keterangan bahwa kolektibilitas 2 belum bisa diproses di BNI Tanjung Priok karena itu sudah mencerminkan riwayat kredit calon debiturnya, makanya tidak bisa dilanjutkan. Kemudian terkait virtual office, beliau memberikan informasi kepada saya bahwa memang virtual office ini untuk saat ini adalah konsep yang baru yang masih mempunyai resiko yang tinggi, tapi masih bisa dijalankan asalkan perusahaan calon debiturnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal atau seperti BUMN, kemudian atau perusahaan swasta lainnya yang memang sudah dikenal ya Pak, perusahaan cukup besar, itu masih bisa dilanjutkan. Kemudian terkait SLA atau Service Level Agreement yang selama ini dijalankan dalam proses kredit masih harus ditingkatkan menurut versi BPO, karena ternyata masih banyak analis-analis baru yang jam terbangnya masih sangat minim. Jadi itu yang membuat SLA yang berjalan pada waktu itu masih terlampau lama. Kemudian terkait permintaan dokumen tambahan, informasi dari beliau seharusnya sudah tidak diminta kembali karena mungkin stafnya juga masih baru, masih masih lambat dalam mengumpulkan suatu dokumen. Jadi di lapangannya itu masih diminta dokumen-dokumen tambahan untuk meyakinkan para si analis itu. Kemudian yang terakhir terkait kegiatan verifikasi, memang masih diakui sering mendapatkan masukan dari pihak calon debitur, dan itu akan dilakukan pelatihan Pak dari versinya beliau atau mungkin sebagai cabang-cabang lain agar analisnya bisa memverif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini adalah strategi kebijakan di cabang-cabang lain Pak yang saya coba tanyakan ke unit-unit bagian proses kreditnya. Jadi sebagai bahan perbandingan antara BNI Tanjung Priok dengan BNI cabang lain. Dia ada, dan ini adalah kesimpulan apabila saya coba mewawancarai teman-teman di kantor wilayah berdasarkan data yang mereka miliki dan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Bahwa ternyata banyak cabang-cabang supervisi di bawah kantor W12 melakukan strategi kebijakan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh
cabang Tanjung Priok. Strategi kebijakan seperti nasabah tercermin di SLIK, namun posisinya kolektibilitas 2 di bawah 30 hari, seharusnya masih bisa diproses. Tapi di Tanjung Priok mungkin karena pengalaman dan kondisi nasabah yang berbeda sehingga tidak bisa dijalankan. Terus terkait konsep virtual office juga seharusnya masih bisa dijalankan dengan mempertimbangkan latar belakang dari calon debiturnya, kemudian perusahaan tempat debitur itu bekerja, tempat tinggalnya, dan yang lain-lain yang bisa mengurangi mitigasi risiko. Jadi selain kantor, mungkin ada beberapa yang bisa dianalisa ulang agar bisa berjalan. Kemudian dalam proses kredit di cabang lain, ada yang menambahkan perjanjian dengan disepakatinya antara unit memproses kredit, Pak, dengan unit sales dan manajemen. Jadi prosesnya itu adalah eh, begitu dokumen masuk ke analis, sudah diverifikasi terlebih dahulu, Pak. Diverifikasi terlebih dahulu sambil menunggu dokumen yang belum sampai. Jadi begitu dokumennya sudah lengkap, verifikasi pun sudah berjalan sehingga SLA-nya bisa lebih cepat tanpa menunggu dokumen. Mungkin itu menjadi salah satu masukan juga, Pak, untuk BNI Tanjung Priok agar bisa disepakati terlebih dahulu untuk diverifikasi lebih awal tanpa menunggu dokumen yang lengkap. Kemudian terkait dokumen tambahan, kantor wilayah memberikan sebaiknya juga dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi permintaan dokumen tambahan itu tidak terjadi lagi. Apabila sudah cukup sebenarnya seperti ada program instant approval di mana syaratnya itu hanya KTP, NPWP, dan surat keterangan kerja. Namun masih banyak di lapangan atau di Tanjung Priok sendiri meminta dokumen lain seperti slip gaji, rekening orang yang seharusnya sudah tidak diminta lagi pada saat proses instant approval. Gitu. Karena proses instant approval itu memang lebih cepat dari reguler biasa yang harusnya di bawah 1 minggu bahkan 3 hari sudah ada keputusan bahwa nasabah tersebut disetujui atau tidak. Gitu, Pak. Kemudian ini kesimpulan yang saya coba tuangkan hasil analisa saya di BNI Tanjung Priok, Pak Batara, Pak Asparta, dan Bu Nuri, bahwa di BNI Tanjung Priok menerapkan strategi kebijakan yang sangat selektif sekali. Sebagai contoh, hasil SLIK dengan kolektibilitas 2 belum bisa diteruskan proses kreditnya. Pinjaman online harus tetap dilunasi dan bonavitas perusahaan calon debitur benar-benar menjadi pertimbangan. Selain BUMN, PNS, dan perusahaan-perusahaan yang bonavitas yang baik saja yang bisa dilanjutkan. Apabila masa kerja kurang dari 2 tahun dan tidak ada surat paklaring atau dari perusahaan sebelumnya, maka proses kredit belum bisa dilanjutkan. Terus terkait virtual office untuk cabang Tanjung Priok saat ini sangat selektif sekali dengan sangat memperhatikan bonavitas perusahaan selain jenis usaha dan tetap harus mempunyai kantor yang tetap walaupun berada di daerah. Jadi BNI Tanjung Priok itu harus tetap mempunyai kantor yang walaupun posisinya ada di daerah. Tidak hanya sebatas kantor virtual office apabila perusahaan itu bukan termasuk perusahaan-perusahaan dengan bonavitas yang baik atau seperti kementerian, BUMN, atau perusahaan-perusahaan swasta besar lainnya. Kemudian program instant approval yang juga ditetapkan dengan syarat tidak boleh ada kolektibilitas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Tanjung Priok bisa mempengaruhi jumlah booking kredit pemilikan rumah yang terjadi. Beberapa strategi kebijakan yang dijalankan antara lain yang tadi mungkin kebijakan hasil STIK OJK dengan kolektibilitas 2 di bawah 30 hari belum bisa diproses. Padahal harusnya masih bisa diproses ketentuannya selama di bawah 30 hari. Terus saat ini banyak kantor yang menggunakan konsep virtual office dengan pertimbangan agar lebih efisien. Kondisi tersebut sepertinya ternyata belum bisa diproses juga di pengajuan KPR di BNI Tanjung Priok. Waktu saya menganalisa atau mengamati dari tahun 2020 sampai 2022 itu pada saat itu pada masa COVID ya Pak. Jadi memang banyak perusahaan-perusahaan yang banyak menjadi virtual office karena mungkin merasa dengan sistem
work from home atau WFH dan kantor dengan hanya sebatas virtual office bisa lebih efisien, dan harusnya itu masih bisa dijalankan berdasarkan kondisi pada saat itu memang banyak perusahaan menerapkan virtual office. Terus terkait service level agreement atau SLA yang selama ini dijalankan juga masih terlampau lama apabila melihat komposisi analis yang dimiliki. Kemudian permintaan dokumen tambahan seperti program desain approval hanya diperlukan hanya KTP, NPWP, dan surat keterangan pegawai tetap di ketentuannya. Tapi di lapangan sering diminta dokumen-dokumen lain yang membuat nasabah kecewa karena mungkin di awalnya diberikan informasi bahwa yang bersangkutan hanya cukup memberikan KTP, NPWP, dan surat keterangan kerja tersebut. Kemudian yang terakhir terkait kegiatan verifikasi analis masih sering ditemukan komplain karena di dalam kegiatan verifikasi tersebut sering terjadi kegiatan verifikasi ulang. Ini mungkin saya bisa sedikit menuangkan terkait kontribusi teoritis dan komunikasi manajerialnya, Pak. Berdasarkan hasil menganalisa proses pengajuan kredit pemilikan rumah yang ada di BNI Tanjung Priok, telah ditemukan variabel-variabel menurut saya yang saya rasa bisa mengurangi kontribusi dalam jumlah booking kredit pemilikan rumah di BNI Tanjung Priok. Cara antara lain itu dengan cara menyikapi calon debitur yang masuk kolektivitas 2 di bawah 30 hari, kemudian harus membuat strategi kebijakan tidak melanggar prosedur terkait konsep kantor virtual office agar tetap bisa terfasilitasi calon debitur dan tetap mengukur mitigasi risikonya. Terus kemudian manajemen harus mengevaluasi kembali terkait SLA dalam memproses pengajuan kredit pemilikan rumah agar calon debitur tidak kecewa, Pak. Kemudian dibuatkan aturan-aturan yang sesuai dengan prosedur dalam kegiatan notifikasi dan kegiatan yang diminta dokumen tambah. Mungkin presentasi saya cukup seperti itu dulu, Pak. Mungkin saya harapkan bisa ada masukan kembali untuk menyempurnakan karya tulis saya di siang ini, Pak. Sekian Pak Batara, Pak Sparta, presentasi saya di siang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mas Dian. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Sparta. Silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak Batara, Pak Dr. Batara atas kesempatannya, dan terima kasih ke Bu Dr. Nuri yang sudah membimbing mahasiswa sehingga hari ini ujian sidang tesis ya. Saya sudah memperhatikan presentasi ya, dari Dian, Pak Dian. Selamat ya sudah sampai sidang tesis ini. Mudah-mudahan dalam waktu tidak berapa lama lagi sudah bisa untuk lulus dan mendapatkan gelar ya. Tentu saja dengan asumsi saya lulus hari ini. Dan saya dari bab 1, 2, 3 sudah oke ya. Dan lihat judulnya kan analisis eksploratif ya, mengenai strategik dan kebijakan penyaluran di KPR kan, KPR di BNI cabang Tanjung Priok ya. Nah, sudah eksploratif ya kan, mencoba menggali ya apa aja strategi dan kebijakan di cabang kredit itu ya, dengan penyaluran kredit itu. Nah, mungkin di dalam bab 2-nya itu mungkin sudah harus definisikan strategi apa, kebijakan apa ya. Mungkin perlu juga ditambahkan itu biar terarah di dalam bab 4-nya. Sehingga saya lihat jelaskan konsep itu juga di bab 2. Nah, saya lihat dari tujuan tesis kamu, tujuan ada dua itu. Pertama, apakah kebijakan dan strategi penyaluran kredit KPR di Bank BNI cabang Tanjung Priok ya, Tanjung Priok. Tapi itu sudah agak gantung kelimanya. Karena ada kata apakah ya. Tapi kalau kelimanya apa saja strategi dan kebijakan baru nggak gantung. Tapi karena apakah nggak gantung gitu ya. Apakahnya maksudnya apa itu? Apakah baik atau tidak itu ya. Itu nggak gantung. Nah,
kalau saya lihat dari bab 4 kamu ya, eh, kamu sudah ungkapkan secara deskriptif ya, penjelasan naratif ya, secara naratif. Nah, kalau nanti tesis kamu itu ditaruh di pustaka ya, orang bingung baca mana ini ya. Nah, sebaiknya saran saya ya, kamu bikin tabel metrik ya, hasil eksploratif wawancara itu, eh, strategik dan kebijakannya apa. Dalam bentuk tabel, summary dalam tabel, dipetakan itu. Ya, buat jadi orang bisa lihat summary pusing-pusing baca narasinya, oh ini maksudnya ini ya, jelas ya. Yang kedua, eh, terkait dengan permasalahan penelitian kedua. Soalnya kan permasalahan kedua kan apa efektivitas dari strategik dan kebijakan penyeluruhan KPR di Bank BNI cabang Tanjung Priok kan efektivitas. Kalau efektivitas tentu saja kita ada apa benchmarknya dia udah efektif kan. Jadi misalnya kamu bikin juga untuk tabel ya atau penjelasan ya. Bisa strategik eh, terkait dengan apa dengan kredit KPR itu eh, itunya apa strategi apa yang di apa yang ditetapkan di kantor pusat ataupun di kantor cabang ya. Strategi seperti apa dan pelaksanaannya seperti apa ya. Sehingga kamu ada kesimpulan efektif atau tidak gitu ya. Hasilnya pelaksanaan seperti apa, hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, bikin tabel itu dan masing-masing itu menjelaskan, bikin tabel terus jelaskan. Jadi ada kesimpulannya, wah ini hasilnya gini, kesimpulannya apa? Apa yang dilaksanakan hasil. Jadi ada tabel itu nomor 1 tentang strategik. Strategik itu nanti dibagi lagi subnya, strategi apa ya. Kemudian nanti ditetap oleh kantor pusat, ditetap oleh cabang. Pelaksanaan seperti apa? Hasilnya seperti apa? Pelaksanaan satu kolom, hasil satu kolom. Nanti kesimpulannya efektif atau tidak, ya. Itu ya, bikin tabel itu. Kemudian yang kedua, kebijakan row kedua itu kebijakan nanti ada kolom kebijakan, kolom sub-sub kebijakan apa saja dari langkah-langkah dalam penyaluran kredit KPR itu. Nanti pelaksanaan seperti apa, hasilnya seperti apa, ya cabang itu. Nanti kesimpulannya efektif atau tidak, ya. Jadi nggak bisa ngomong-ngomong ngalur ngidul aja ya, harus ada terukur ya. Ya Pak Dian ya, saya selalu panggil Pak ini. Soalnya di IBS itu ada nama Mbak Dian itu, selalu panggil Mbak saya. Sorry Pak Dian, saya belum terbiasa dia tuh Pak itu, terbiasa dia tuh Bu ya atau Mbak. Itu Pak Dian. Jadi eh, sehingga jelas kan. Jadi karena Mbak 4 itu bereksplorasi tujuanlah untuk menjawab permasalahan ya, permasalahan ya. Jadi terang benderang tuh, orang nggak bingung, mutar nggak bingung kan. Kemudian setelah itu implikasinya apa bagi manajemen dengan hasil ya, eksplorasi kamu apa implikasi dengan tabel itu bisa kamu jelaskan implikasi dengan gampang ya, ngerti nggak Pak Dian? Ngerti nggak? Ngerti ya? Ya, nanti Pak. Itu Ya, saya tunggu Pak. Baik Pak. udah selesai Pak empatmu itu selesai ya. Selesai ya. Nanti kesimpulannya apa? Di tabel itu kesimpulannya ya. Permasalahan pertama ya, ringkas saja kesimpulan seperti apa itu kebijakan strategik itu masing-masing itu ya dari tabel metrik itu ya. Kemudian efektivitas gimana? Sudah ada tabel di bab 4 tinggal di kalimat 3 atau 4 kalimat aja ya. Aplikasinya di bab 4 tuh. Sudah selesai itu ya. Baik Pak. Jadi apa sebaiknya dalam membahas bab 4 itu jangan berwawancara, tapi persub strategik bidang baru wawancara orang, jangan berwawancara kamu terbalik di bawah itu. Jadi subnya itu strategik di bank pelayanan kredit, analisis strategik penyaluran kredit KPR di cabang fluid. Nanti disubkan satu sub bidang apa, sub pelaksanaan apa. Boleh sebut nama orang satu persatu ya, jangan dari bawah dulu gitu ya.
Dari situ belum gampang bikin tabelnya itu ya. Ngerti nggak? Ya, Pak Dian ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi kamu belajar dalam mengistimatikan pikiran kamu dalam tulisan ya. Jadi pikiran kamu yang berkecamuk itu ya. Waspada ke sini. Coba diistimatikan dalam tulisan itu ya. Jangan Baik, sana, Pak. jangan seperti molekul atom itu lari ke sana kemari ya. Arbiter ya. Itu ya. Iya, iya, Pak. Baik, Pak. Nah, itu aja yang disampaikan. Baik, Sekarang itu Pak. saja ya. Ya. Terima kasih, Saja Pak. Pak Batara itu aja yang bisa ya. Baik, Pak Sparta. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Sparta. Mungkin sebelum ke Bu Nuri, saya dulu ya Bu Nuri ya. Masih di mute ya. Bu Nuri, izin saya dulu ya. Oke, suaranya nggak kedengaran. Oke, baik, saya izin dulu untuk share screen ya. Mas Dian, Iya, Mas Pak Dian Batara. udah baca nggak pedoman tesisnya? Sudah, Pak. Sebelumnya saya baca-baca terlebih dahulu, Pak. Oke ya, sebelum Dokumentasi saya dulu. masuk ke overview, Baik, Pak. coba jelaskan kalau bicara strategi itu berapa level ya strategi yang ada ya? Strategi yang ada ya, Pak? Iya, itu berapa level? Kalau kita bicara strategi itu berapa level? Hmm, strategi. Wah, saya belum belum paham tuh, Pak. Gimana, Pak? Loh, Mohon maaf, Pak. kan sudah ngambil mata kuliah strategi kan dulu sama siapa ya? Adriansa kali Adriansa. Adriansa ya. Ardian, Pak. Pak Ardian. Iya, betul, Pak. Pernah sama Oke Pak ya, Ardian. kan sebenarnya kan buku darasnya sama ya. Iya, Pak. Saya yang bikinnya itu. Oh, kalau bicara strategi kan ini judul kamu kan strategi di sini ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau kita bicara strategi di sini, itu kan level apa ini? Strategi yang kamu bicarakan di sini pada level apa? Eh, levelnya itu jadi ini masukan sih sebenarnya, Pak. Jadi kemarin itu memang awalnya saya tidak menggunakan kata strategi, Pak. Jadi setelah di Sempro kemarin kebijakan-kebijakan yang diterapkan ini lebih ke strategi ternyata. Jadi lebih cocok awalnya itu diawali dengan kata-kata strategi kebijakan. Jadi makanya awalnya memang saya tidak menggunakan kata strategi, Pak. Jadi saya melihatnya ya kebijakan ini adalah salah satu strategi yang diterapkan oleh si manajemen, Pak. Kebijakan B. Jadi gini ya, kalau kita bicara strategi, itu strategi kan ada 4 level ya. Baik. Pertama itu level perusahaan, kedua level bisnis, Oke. ketiga level fungsional, keempat level operasional. Kamu bicara strategi tapi tidak ada berbicara mengenai grand strategi itu sendiri. Hmm. Dari mana kita tiba-tiba bicara strategi tanpa kita mengungkap teori strategi itu apa dan yang mana yang mau diambil di sini? Hmm. Ya. Ya, nggak jelas buat saya. Makanya tadi saya tanya, level strategi itu
ada 4. Kamu nih berada di mana ini? Ya, ya, ya. Ya, Pak. Ya, jadi ini harus, kalau bicara strategi berarti kontennya juga kamu bicara strategi dong. Kontennya kamu bicara teori strategi, bicara teori kebijakan, baru bicara teori pendanaan di bank. Bank sebagai lembaga intermediasi. Iya, iya, Pak. Ya, ini ya. Kemudian ini tadi saya sudah bikin ya. Jadi ini pada level apa sebenarnya nih? Oke, Pak. Strategi level apa Anda bicara di sini? Karena di bawah, di dalamnya itu nggak jelas. Baik, Ya, Pak. nah, kemudian ini tujuan. Ya, Iya, Pak. kalau baca memang yang kemarin itu ada sebenarnya di situ ada kesalahan distribusi ya. Ada 1415. Padahal ini saya kalau nggak salah saya sudah sampaikan kan ke Mas Dian waktu itu, apa ini yang menjadi eh, tujuan sudah, sistematikanya belum, masalahnya belum, baru identifikasi, masalahnya nggak ada. Oh, Saya masih ingat, saya sudah sampaikan ya, identifikasi masalah itu berbeda dengan rumusan masalah, problem statement itu berbeda. Ya, kalau kamu nggak gunakan pertanyaan riset, bisa gunakan tujuan ini adalah ini yang harus kamu jawab, tujuan riset yang harus dijawab. Ini nggak ada sistematikanya. oh, baik. Ya, di 4 tadi udah disampaikan Pak Sparta, nggak ada ini implikasi manajerial dari hasil riset ini. Kemudian kan kemarin kalau nggak salah ya saya sampaikan definisi pembiayaan kredit. Itu kalau kita bicara kredit ini, kalau kita bicara strategi, bicara kredit, berarti kan harus ada grand teorinya. Iya, Pak. Ini sama sekali, ini aduh menyesakkan buat saya ini. Baik, Pak. Kan ini masa ada kajian pustaka di sini? Oh. Ini kajian pustaka di sini. Ada kajian pustaka kemudian masuk definisi pembiayaan kredit. Lantas ini di bawahnya ini apa gitu loh. Ini grand teorinya gak ada. Oh, baik, Pak. Ya, grand teori sama sekali nggak ada. Jadi kalau kamu bicara definisi pembiayaan kredit, definisi itu hanya satu kalimat aja. Mungkin bisa menurut A, menurut B, menurut C. Tapi kalau kita bicara kajian pustaka di sini, maka kamu harus turunkan grand teorinya. Judulnya strategi. Ini analisa eksploratif. Maksudnya di sini apa ya eksploratif ya? Saya coba mengeksplor, Pak. Mengeksplor, mendalami, Pak. Mendalami terkait strategi dan kebijakan yang diterapkan di BNI Tanjung Priok, Pak. Maksud saya ke arah sana sih sebenarnya, Pak. Ya, tapi kan tidak ada penjelasan seperti itu saya lihat. Ya, jadi ini menurut saya sangat sumir ya. Nah, kemudian ini ya tolong dicatat ya, benar-benar dicatat. Pendapat Imam Al-Ghazali, kebutuhan hajat adalah keinginan. Kamu sitasi dari mana ini? Nggak ada sitasi. Kebutuhan dari Yah primer merupakan. Ini nggak ada sitasi dari mana. Tiba-tiba muncul, kamu yang ngarang gitu. Teorinya si Al-Ghazali ini yang ngarang siapa? Hargai dong orang lain. Kalau kita ngutip pendapat orang, statement orang, itu disitasi. Al-Ghazali tahun berapa? Baik, Pak. Baik, Pak. Ini nggak ada. Ya. Baik, Pak.
Saya rubah ya, Pak. Sama dengan ini. Ya, dikutip dari Renas Abdali Seno Sulistio 2020 menjawab. Ini nggak tahu nih kalimatnya apa sebenarnya. Ya, Oh, di sini dalam kurung menjawab. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan bahwa, lah, ini apa-apaan ini? iya, Pak. Aneh menurut saya ini. Kemarin kan saya sudah bicara, kalau kita bicara kredit, pembiayaan, kamu bicara nasional dulu. Pemberian kredit KPR secara nasional berapa? Baru masuk ke Himbara, baru masuk ke bank Anda, baru masuk ke wilayah Anda, baru masuk ke cabang Anda. Iya, Pak. Saya tidak ada, padahal saya sudah sampaikan kemarin itu. Apa nggak diputar lagi ya itu ya, anunya ya, apa rekamannya itu? Reportnya, Pak. Saya coba ini, Pak Batara, mau izin. Saya kemarin mencoba potensi saya lihat dari berdasarkan luasnya, jumlah penduduknya, marketnya seperti apa. Nah, itu nggak penting itu. Itu kan urusannya nanti di chapter lain. Iya, iya, Pak. Bagaimana kita mendudukkan isu ini menjadi persoalan, jadi masalah gitu loh. Baik, Pak. Kalau masalah lain-lain ini kan bisa objek penelitian, bicara objek penelitian dan metodologi, baru Anda bicara ini. Tapi kalau bicara kita ingin memformulasikan suatu masalah, apa isunya? Iya, Pak. Saya nggak melihat di sini ada isu gitu loh. Kemudian ini cara ngutip ini juga saya bingung, jumlah kota, bla bla. Kemudian sumber bahan pusat statistik. Apa begini nih cara kita? Kayaknya kamu nggak pedomani ya petunjuk pembuatan tesis itu. Baik, Pak. Saya perbaiki ya, Pak. Ya, ini ya, kemudian di sini padatnya ini oke lah. Kalau kamu bicara padat KPR, kamu setelah misalnya bicara KPR tadi kan itu kan satu tabel aja. Udah itu anehnya juga ini nggak ada judul gambar, nggak ada judul tabel, nggak ada. Oh, iya. Ini bukan nulis novel gitu loh. Ini Iya, Pak. akademik. Baik, Pak. Ya nggak ada ini saya misalnya deskripsi mengenai ini apa yang kamu jelaskan berdasarkan gambar sekian. Lihat aja ini. Lihat aja daftar tabel nggak ada, daftar gambar nggak ada, Oh, iya, iya, Pak. abstrak nggak ada. Baik, Pak. Abstrak nggak ada, banyak sekali kelemahannya ini. Ya berat ini kalau mau masuk tesis S2 mau dibaca orang, saya nggak bisa accept ini. Iya, Pak. Saya perbaiki, Pak. Ya lihat ya, kita lihat. Nih tabelnya nggak ada. Mana daftar tabel di sini? Tabel berapa ini nggak jelas. Oh, iya, iya, Pak. Tabel. Kan padahal ini pada latar belakang masalah ini kita kan harusnya mengambil ya isunya. Kemudian riset-riset terdahulu, baru kita lihat gap-nya. Jadi triangulasi inilah yang memperkokoh kita menyatakan riset ini ya layak untuk dilanjutkan, layak untuk diteliti. Ini nggak ada sama sekali. Padahal saya masih ingat benar ya waktu sempro itu, saya udah kasih ingat. Ya, kemudian kita lihat identifikasi. Ya, ini bla 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 bla, kemudian berdasarkan latar belakang pencapaian booking dipaparkan di atas. Kamu di atas mana ini? Di atas itu semua. Iya. Makanya perlu daftar gambar di sini, kamu menjelaskan narasinya. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, sedangkan di sini, berdasarkan latar belakang pencapaian booking di atas, maka penulis mencoba menganalisa perbedaan terkait kebijakan yang diterapkan setiap cabang. Ingat ya, perbedaan kebijakan.
Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kamu ini membahas pertanyaan riset atau identifikasi masalah? Amburadul banget nih. Ya, nggak sesuai. Makanya di sini. Ini gambar apa? Nggak ada gambar, nggak ada daftar gambar. Nah, baru langsung tiba-tiba muncul, apakah kebijakan-kebijakan dan strategi diambil dalam prosedur penyaluran KPR yang diterapkan setiap cabang berbeda? Berarti apa yang kamu lakukan? Ini kan studi kepustakaan aja, kumpulin kebijakannya, langsung bikin bedanya, bikin checklistnya. Ditanya, beda apa enggak? Beda. Analisisnya apa? Apakah kebijakan BNI Tanjung Priok sudah efektif? Sehingga mempengaruhi jumlah booking dibandingkan dengan BNI. Ini efektif ini maksudnya apa ini? Dalam kredit itu apa yang dimaksud dengan efektif? Apa ukurannya? Padahal kamu di belakang tidak ada bicara efektif, kamu hanya bicara kebijakan. Dan tidak ada bicara strategi. Lihat aja, nggak ada kan bicara strategi di sini. Di sini perbedaan kebijakan. Nggak nyambung. Ya. Ini kita kalau nulis itu kan ibaratnya kita baca Kopingho lah. Tahu Kopingho ya? Cerita-cerita silat. Katakanlah kalau di Kompas dulu, kalau di Berita Yuda itu saya selalu baca dulu yang namanya Ramayana gitu ya, kisah-kisah seperti itu. Ya, Musashi ya gitu. Itu nggak ada yang lepas. Benang merah tulisan itu jelas. Tapi ini saya lihat lompat sana lompat sini gitu loh. Ya. Nah, baru di sini berdasarkan uraian di atas penulis ini juga salah nulis. Melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penyaluran kredit ini. Ya. Di sini kamu bicara penyaluran, prosedur penyaluran. Di sini ngomongnya apa? Penyaluran ya, lanjut terhadap penyaluran, bukan bicara prosedur. Di sini apakah kebijakan strategi yang diambil dalam prosedur, tapi di sini tidak ada. Ini penyaluran dan kebijakan. Ini nggak ada artinya semua jadinya. Ya. Nah, ini tujuan penelitian, membandingkan kebijakan penyaluran kredit. Penyaluran kredit bukan prosedur. Mengetahui kebijakan yang mempengaruhi prosedur di sini. Di sini penyaluran ini penyaluran kredit, di sini prosedur. Prosedur apa? Kalau prosedur kredit. Makanya nulis bahasa Indonesia itu ada subjek, ada objek, ada pelengkap. Gitu loh. Mempengaruhi booking. Khususnya unit bagian proses kredit. Ini tujuannya. Tujuan ini sama dengan pertanyaan riset sebenarnya. Ya. Jadi ini nggak nyambung. Kalaupun nyambung nanti coba kita cek. Ya, kita cek dalam kesimpulan Anda. Manfaat penelitian langsung selesai. Sistematikanya nggak ada. Ya, jadi identifikasi ini nggak ada juga ini. Ini nggak ada identifikasi apa yang kamu bikin di sini. Identifikasi itu dalam bentuk statement. Rumusan masalah itu statement juga. Kadangkala dalam pertanyaan. Kalau ini yang kamu bikin apa? Kalau ini yang dibikin malah tadi pertanyaan. Nah nih,
Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Berarti kamu bikin pertanyaan rumusan masalah atau pertanyaan identifikasi masalah. Kan karena judul kamu identifikasi masalah. Kalau kamu mengidentifikasi berarti apa? Oh, pertama misalnya capaian booking di BNI cabang ini hanya mencapai sekian persen dari berapa pelanggannya? Berapa yang mendaftar? Sehingga dianggap rendah. Itu identifikasi. Prosedurnya dianggap berbelit karena SLA-nya melebihi 14 hari misalnya. Itu identifikasi. Baru masalahnya apa? SLH tidak bisa dicapai. Capaiannya begini nih, itu datanya yang mengidentifikasikan. Baru kamu bisa bikin pernyataannya. Kalau ini nggak ada, ini nggak bunyi nih. Kamu cerita tinggal copas saja itu cerita di BNI, masukkan ke sini. Saya jadi sedih saya jadinya. Karena saya bekas bankir itu nggak pernah begini cara kerjanya. Saya 21 jadi bankir, 21 tahun ya maksudnya, lebih, hampir 22. Ya, jadi tolong ini jadi ya catatan besar ya. Kemudian kajian pustaka, karena kamu bicara strategi, apa grand teori strategi, apa grand teori, apakah kebijakan, ilmu kebijakan itu si Dun, pakarnya. Kalau bicara kebijakan ada, Dun. Saya bukan orang sosial, tapi saya belajar teori kebijakan. Ya, ini definisi pembiayaan kredit, kajian pustaka, strategi nggak dibahas, kebijakan itu apa, level strategi apa yang mau diterapkan di sini. Karena apa? Apa yang disampaikan Pak Sparta tadi, ini kamu level di mana bermainnya? Kan nggak mungkin di level perusahaan, pasti kan di level operasional, karena kamu eksekutor. Apa strategi di BNI pada level operasional untuk kredit dan proses kredit di cabang? Itu yang menjadi benchmark-nya. Itu yang menjadi catatan. Kemudian ambil di BNI, berapa sih catatan keberhasilan itu, ukuran-ukurannya apa saja? Nggak ada ukurannya saya lihat di sini. Sama ini gambar apa ini? Nggak jelaskan, narasinya nggak ada. Nggak ada di narasinya ini. Hasibuan, nggak ngerti siapa ini Hasibuan. Ya, nih ya, tujuan dan fungsi kredit langsung. Anda langsung berbicara objek tanpa bicara grand strateginya. Kredit itu hanya bisa diberikan oleh siapa? Berarti kamu lembaga yang menjadi intermediasi. Ya, nih. Ini juga, ini dari mana dapatnya? Nggak ada sitasi ini. Kamu karang ya? Atau copy paste. Ini berapa ini? Fake berapa ininya? Turnitinnya fake. Kemarin 22% ya Pak. Turnitinnya. 22%. Iya Pak. Tinggi banget itu. Nih, kredit tanpa jenis kredit. Kamu tidak bicara siapa yang memberikan kredit, tiba-tiba kamu bicara fungsi kredit, jenis kredit. Ya, nih. Sumber nggak jelas. Tahun berapa? Analisa kredit. Ini kamu karang sendiri, ngambilnya dari mana ini? Prinsip analisa kredit, ini tahun berapa ini? Nggak laku lagi nih. Ini gara-gara saya bilang Kashmir itu buang.
Iya, Pak. Kashmir itu nggak laku lagi sekarang itu. Pembohongan besar itu dalam ilmu perbankan. Baik, Pak. Coba ini aspek hukum masalah nggak jelas dari mana sumbernya. Kamu karang dari mana ini? Ya, Abdullah Tantri adalah sebagai berikut. Apa ini? Adapun unsur terkandung dalam pemberian suatu proses kredit menurut Abdullah Tantri segini kepercayaan. Nah, sekarang yang menjadi fokus kita itu apakah ini kan ada dua, secara akademik satu, secara regulasi. Iya, Pak. Ya. Kalau ngutip gini satu aja, ini apa anunya, benchmarknya? Ya, ini ya. Kemudian literatur, saya juga udah jelasin. Kalau nulis literatur itu harus yang dari yang tertua ke yang muda. Oh, oke. Mana ada nih 2020? Kalau kamu misalnya lakukan penelitian sekarang, kamu misalnya kita lakukan penelitian tahun 2021. Iya, Pak. Yang kamu konfrontasi, yang kamu konfirmasi itu riset tahun berapa? Tahun yang lebih tua toh? Iya, Pak. Nggak mungkin ini mengkonfirmasi ini. Jadi ini harus yang tertua dulu. Ini narasinya juga nggak ada. Langsung aja tabelnya juga nggak ada. Saya rasa kamu nggak lihat itu pedoman penulisan tesis itu. Nah, kamu bicara SLIC. Bicaranya harusnya kan yang dikenal itu BIID. Kapan perubahan BI checking itu kepada SLIC? Iya, Pak. Baik, Pak. Perubahan. Nah, ini sejarah singkat. Ini masuk kepada landasan teori. Kemarin kalau nggak salah saya bukan masuk ke situ, ke objek dan metodologi, objek penelitian. Ini masuk objek penelitian, bukan di sejarah, bukan di landasan teori. Landasan teori itu bicara teorinya semua. Baru nanti chapter 3 itu bicara objek dan metodologi risetnya. Oh, Saya nggak sebutkan seperti itu. Kamu cek ulang deh. baik, Pak. Ya, nih. Bank dimiliki, awal terbentuknya bank dimiliki. Sitasinya dari mana kamu ngambil ini? Hah? Bingung saya. Sitasinya dari mana ngambilnya gitu loh. Nggak ada sitasinya. Iya, Pak. Berarti ini kan copas ini. Kamu nggak menghargai penulisnya ini. Baik, Pak. Saya lengkapi ya, Pak. Nih, Kota Garut bla bla bla. Pemimpinnya adalah Masudi. Dari mana dapat? Sitasi dari mana? Laporan keuangan kah? Apakah? Dari ini, Pak, situsnya BNI resmi, Pak. Ya, situsnya kan cantumkan dong. Baik, Pak. Saya tambahkan. Masukkan linknya. Baik, Pak. Bila perlu linknya taruh si catatan kaki di sini. Oh iya, baik, Pak. Aneh nih kalau begini ya. Jadi lah, visi misi lah. Oke lah kita lewati struktur. Kamu bicara struktur tapi tidak ada struktur. Positioning daripada bagian proses kredit itu di cabang itu apa? Tidak ada. Bagaimana kamu meneliti kalau kamu strukturnya itu posisi di cabang itu di mana dia positioningnya yang kamu teliti? Nggak ada ini. Ya, metodologi, desain objek penelitian, teknik pengambilan sampel, pengumpulan data, pengamatan, wawancara, alur pencairan kredit. Kamu alurnya, wawancaranya seperti apa dilakukan? Metodenya metode apa? Kuesionernya mana? Ini harus bongkar habis ini, bro. Ya, analisis data. Nah, analisis data 1A4 apa ini? Analisa akan berupa pengolahan tematik direspon yang dapat wawancara. Lah, ini doang. Ya Allah. Hasil penelitian. Masa ada banyak tulisan di sini? Ini nggak ada ini.
daftar pertanyaan. Kamu kuesionernya aja nggak ada. Di sini kamu jawab, di sini daftar pertanyaan. Bagaimana kamu menguji, mengukurnya? Berarti pertanyaan kamu itu, metodologi kamu itu apakah hanya nanya-nanya aja, tapi tidak ada penilaian dari hasil kuesioner itu. Apa metodologi yang kamu lakukan? Teknik penilaiannya, pengukurannya. Wawancara udah, oh ini setuju, ini tidak setuju, ini apa namanya SLA-nya begini, ini mana ukurannya? Nggak ada saya lihat. Sama sekali nggak ada. Ini kan prosedur di dalam. Udah itu tadi ini kamu copy juga. Bingung saya kalau copy itu macam tadi itu. Ini kamu harusnya ya di-scan lah, ditata dengan baik, tidak seperti ini. Ya. Kalau seperti ini kayaknya kamu nggak ada estetika juga ini. Itu buat sendiri, Pak. Hah? Ini buat sendiri, Pak. Ya buat sendiri juga, masa begini. Iya, Pak. S2 kan harus tahu lah layoutnya yang bagus bagaimana, jangan seperti ini. Kemudian kenapa ada di sini nih Indonesia Banking School? Iya, Pak. Ini kan kamu ambil dari slide kamu toh, kamu copy paste di sini. Awalnya memang saya tuangkan di slide, Pak, tapi saya Iya, tapi ini masternya mana? Kenapa nggak masternya yang kamu copy? iya, iya, Pak. Kan bisa masuk dalam meta file di sini. Iya, iya, Pak. Struktur operasional. Jadi ya kalau menurut saya ini ya harus dibongkar total ini. Baik, Pak. Ya, saya belum bisa accept ini. Ya, dari saya begitu Bu Nuri, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo Bu. Suaranya nggak kedengaran ya Bu ya? Mungkin hijacknya itu loh. Belum Bu? Atau di off-kan dulu baru anu lagi Bu? Biasanya begitu, saya biasanya begitu. Jadi saya off-kan dulu. Oke ya, saya dapat message dari Bu Nuri cukup, nggak ada tambahan. Jadi sementara waktu Mas Dian kami persilakan untuk sementara keluar dari ruang. Mas Dian. Oke, Mas Dian sudah bisa dengar suara saya? Sudah, Pak. Dengar, Pak. Oke, baik. Keputusan para penguji ya, karena walaupun Ibu Nuri pembimbing, dia statusnya juga penguji ya. Keputusan penguji menetapkan bahwa kami belum bisa memberikan keputusan berapa angkanya sebelum dalam 2 minggu ini diperbaiki tesisnya. Oh iya, Pak. Ya. Dan kalau diperbaiki tesisnya, status Anda dapat kita katakan lulus. Ya, tetapi kalau belum ada perbaikan, maka surat tanda lulus juga nggak bisa dikeluarkan. Karena mohon maaf, kita ini sudah status unggul, akreditasi. Jadi kita tidak bisa serampangan. Segalanya harus administratif, comply with semuanya. Ya, karena ini kami mempertaruhkan review ke depan atas MM ini agar 5 tahun ke depan kami tidak perlu diteliti ulang secara on-site, cukup dengan off-site di sana kami bisa mendapatkan perpanjangan
akreditasi. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal kami sampaikan, kami meminta komitmen dari Mas Dian untuk memperbaiki dalam 2 minggu ini konten-konten yang tadi disampaikan oleh Pak Sparta, oleh saya, tolong itu segera mungkin diperbaiki. Ya, Baik, Pak. 1, 2, 3 dulu di chapter itu dulu. Kalau kami sudah setuju, saya dengan Pak Sparta, kalau chapter 4, 5 itu nanti langsung ke Bu Nuri. Baik, Pak. Itu ya. Baik, Pak. Bisa ya, Pak Dian ya? Bisa, Pak. Bisa dong, masa nggak bisa? Ya, jadi nggak ada di hati kami ini untuk mempersulit. Kami ini berupaya bukan sebagai pengajar, tapi kami adalah sebagai pendidik. Tidak semua pengajar bisa menjadi pendidik. Ya. Jadi sebagai informasi saya mau sampaikan ke Mas Dian, saya punya mahasiswa di MM dulu, 7 kali saya suruh revisi, dia marah. Dia ngancam saya mau meja hijaukan saya. Saya bilang, pada saat kamu mau meminjau-hijaukan saya, pada hari itu kamu masuk di penjara, saya bilang. Ternyata selidik punya selidik, orang tuanya datang mohon maaf ke saya. Itu anak rupanya ya ibunya meninggal pada usia setahunan gitu. Jadi ibu sambungnya tidak seakrab lah dengan ibu. Nah, jadi ini membawa karakter. Nah, saya bilang, Anda silahkan cari pembimbing lain. Tapi kalau mau masih saya didik, silahkan dengan saya. Akhirnya itu orang mau, ya, dengan segala mohon maaf dan sebagainya, dia datang ke saya karena dia merasa dirinya lulus cum laude di S1. Tiba-tiba nodong saya, tesisnya lengkap, langsung nodong saya. Di situ ada terjadi kesalahan, saya suruh ubah 7 kali mental, malah mau nuntut saya. Nah, kalau saya pengajar, itu mahasiswa sudah saya kasih DO. Tapi karena kami pendidik, di IBS itu semua pendidik, kita kasih way out yang baik. Akhirnya itu orang lulus dengan baik, ya, walaupun dengan nilai yang minimal. Nah, spirit ini saya ingin tularkan ke Mas Dian. Jangan kalah semangat. Spirit harus tetap dipelihara. Karena ini bukan akhir daripada perjuangan Mas Dian. Ke depan, perjuangan masih tinggi. Ya, jadi tolonglah alokasikan waktu untuk kepentingan Mas Dian dalam 2 minggu ini. Ya, cek ulang rekamannya, sesuaikan. Ya, nanti kalau sudah dikerjakan, Anda minta konfirmasi persetujuan kepada Pak Sparta ke saya. Ya, nanti konfirmasi selanjutnya silakan ke Bu Nuri. Ya, atau pada saat yang sama juga paralel nggak apa-apa dari Bu Nuri. Boleh begitu ya, Mas Dian ya? Iya, Pak. Baik, Ya, Pak. ingat ya, Anda kerja di BNI ya? Iya, Pak. Di BNI, Pak. Nah, pernah di Treasury nggak? Belum pernah, Pak. Nggak Masih pernah. pelayanan terus, Pak. Nah, kalau saya di Treasury mengatakan begini, your mouth is your bond. Ya, jadi komitmen Anda itu adalah utangnya Mas Dian dan harus dilunasi dalam 2 minggu. Baik, Pak. Siap ya Mas Dian ya? Oke. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, saya ucapkan selamat ya, walaupun belum kompleks ya. Jadi itu yang harus Anda lakukan ke depan. Nah, sebelumnya saya ingin kita dengarkan masukan dari Pak Sparta mungkin. Silakan Pak Sparta. Ya, terima kasih Pak Batara. Pertama, saya ucapkan selamat. Sebenarnya kamu udah lulus, cuman nilainya ditahan dulu ya. Ya, Mas Diana. Jadi selamat lah. Jadi tidak ada ujian ulang sidang tesis, nggak ada. Cuman perbaiki supaya nanti adik-adik kamu yang di S2, di S1 bacanya
yang baca tesis Anda itu bisa belajar, bukan malah tambah ruwet pikiran. Jadi bisa belajar lah ya. Bisa juga sebagai contoh lah buat mereka. Tapi kalau tesis nggak jelas itu, jadi pusing dia pasti punya kesimpulan nih dosennya kayak apa yang ujinya itu gitu ya. Nah, jadi kan yang kena tidak hanya Pak Dian, kita juga kena itu ya. Permulaan seperti itu. Baik, Pak. Yang kedua adalah dalam bekerja pun nanti Mas Dian itu, saya juga di bank pemerintah 8 tahun. Saya kalau masalah itu selalu sistematis. Dimulai dari apa kejadian apa sesungguhnya terjadi masalah itu. Sama persis seperti sistematika bikin tesis, bikin disertasi, sama. Itu permasalahan di kantor tuh di sistematis seperti itu. Jangan tiba-tiba langsung data, tiba-tiba langsung usulan gitu ya. Dan penyampaian kalimat itu harus bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Jadi orang membaca itu enak itu apa eh, enak dan smooth ya bacanya ya. Nggak ada gejolak dan sebagainya. Nah, sehingga usulan kita terakhir itu dia akan senang mengatakan oke setuju gitu karena kita sudah paparkan permasalahannya, kemudian basic-basic berpikir kita udah ada di situ. Kemudian bagaimana kita menanalisis data yang terjadi di lapangan seperti apa, yang jelas ya, detail. Dia baca itu runtut dan dia dengan begitu kita usul langsung diterima. Tapi kalau kita mengusulkan sesuatu tanpa masalah nggak jelas, basic berpikirnya nggak jelas, tiba-tiba mengusulkan sesuatu, pasti dia nggak setuju itu. Saya yakin. Jadi bukan persetujuan usulan itu tergantung argumen dasar pikir kita sebelumnya itu penting. Ya. Kalau bekerja tambah dengan peraturan peraturan dari regulator sama direksi ya, tambah itu sama ya, teori dasar pikir kamu gitu. Teori-teori itu penting ya. Itu yang saya lakukan dulu ya. Jadi nggak mumet orang bacanya. Waktu di rapat-rapat pun juga sama, Mas Dian. Rapat-rapat itu kita nggak bisa mutar-mutar, nggak jelas. Si usulan kamu itu pasti nggak dipercaya lah sama mereka ya. Ya, dan itu menentukan karir Anda. Jadi kalau ada rapat begitu, itu pada saat pimpinan itu mencari seorang manajer, mencari seorang kepala divisi, itu dia ingat itu omongan kita, tulisan kita, usulan kita, dia ingat, dia tahu mana terbaik di antara staf-staf yang di bawah itu. Jadi ingat itu. Jadi sekolah ini, sekolah 1 2 lah, dalam rangka meluruskan logika dan meluruskan berpikir sistematis, dua itu. Jadi kalau kamu bedanya apa setelah S2 sama S2? Pertama beda lah logika kamu udah dicuci ya, logikanya benar. Yang kedua penyampaian masalah juga sistematis. Nah, itu beda. Kalau nggak begini terus berarti nggak gagal kami mendidik Anda. Ya, ya Mas Dian ya. Itu aja. Jadi bukan kamu nggak bisa, tapi belum bisa gitu, belum bisa mencoba bisa gitu ya. Saya kira bisa lah ya, nggak ada masalah. Kamu terima di BNI pasti udah pintar lah. Saya kira kamu pintar, tapi terbiasa dengan pekerjaan yang mungkin kerjanya lu sifatnya klerek ya. Kalau balik nggak suruh berpikir itu penyebab juga. Maka perlu sekolah bagus kamu sekolah itu ya. Jadi kalau kalau masih belum jalan, S3 lagi ya. Itu Mas Dian ya. Iya, Pak. Sekolah itu Terima kasih. bukan untuk dapat gelar, meluruskan logika, yang kedua meluruskan berpikir sistematismu ya. Itu ya, supaya permasalahan yang kamu selesaikan itu enak dilihat, enak dibaca, enak disampaikan ya. Itu Baik, aja Pak. Mas Dian ya. Terima Ya, kasih itu terima aja kasih, Pak Pak. Batara. Terima kasih. Terima kasih Pak Sparta. Silakan Bu Nuri. Ya, izin Mas Dian, pokoknya keywordnya kan alhamdulillah lulus ya. Keywordnya lulus nih, jadi senyum dulu, jangan tegang dulu. Ini bapak-bapak berdua memang mereka pendidik yang tangguh, mukanya Rambo, tapi hatinya tuh sebenarnya Rinto. Atau mungkin memang saya yang terlalu soft ya. Mas Dian nih orangnya juga soft Pak soalnya. Jadi Iya, ketemu iya. saya soft sama soft ya. Mungkin kita kurang bersinergi yang lebih lagi Mas Dian untuk memperbaiki ini. Karena memang secara konteks itu udah ada, tapi memang kerapiannya, strukturnya itu belum ada dan itu yang seperti Pak Sparta sampaikan dipelajari di MM ya. Jadi nanti 2 minggu ini insya Allah akan diperbaiki Bapak-Bapak gitu. Mas Dian akan dikawal juga, saya kawal juga untuk memperbaiki dan semoga bisa memenuhi ekspektasi ya. Jadi lulusnya tuh puas gitu, bukan cuma lulusan nih di IBS karena sudah akreditasi unggul seperti kata Batara ya Mas Dian ya. Iya.
Gitu. Oke, semangat Mas Dian. Makasih Pak Sparta, Pak Batara. Mohon maaf ya kalau saya juga masih ada kekurangan nih. Mudah-mudahan kita bisa go through ini bareng-bareng ya, Mas Dian ya. Baik, Bu. Baik, makasih Bu Nuri. Ya, inilah gunanya kita bersinergi, saling mengisi ya, supaya kita bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang tangguh ke depannya, memiliki struktur dan cara berpikir yang sistematik ya, seperti itu. Oke, untuk sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kepada Mas Dian. Silakan Mas Dian. Eh, apa ya, Pak? Ya, sebelumnya saya minta maaf, Pak. Penulisan saya mungkin jauh dari kata sempurna ya, Pak. Tapi saya akan coba untuk perbaiki semua, Pak, di 2 minggu ini ya, Pak ya. Sesuai Ya, dengan nanti saya rekodnya saya minta ke Pak Taufik biar saya rubah. Nanti 2 minggu saya usahakan bisa selesai. Itu aja, Pak. Terima kasih. oke, baik. Terima kasih Mas Dian. Jadi dengan demikian sidang tesis atas nama Dian Triana selesai dilaksanakan dan hasilnya adalah lulus, tetapi harus memperbaiki dalam tempo 2 minggu ini dan mengkonfirmasi perbaikan itu kepada para semua penguji ya, Pak Sparta, saya dan tentunya Ibu Nuri. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Oke, makasih Pak Terima kasih Sparta, Pak Batara. Mbak Nuri, kasih. makasih. Taufik, Terima kasih. ya. Sama. Ya, Ya. Mas Dian, Mas Taufik, makasih. Ya, terima kasih Pak Taufik. Izin. Saya Izin izin ya. live Pak Batara Izin live ya. ya, Pak. Izin live ya. Yuk, yuk Pak.